Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dapat meneruskan siri perkongsian mengenai persilatan, tajuk yang telah kita bincangkan dalam siri sebelum ini. Dan bersama dengan kita ialah Profesor Ajung Institut Alam dan Tamadun Melayu, itulah Profesor Datuk Engku Ansarudin, ya, Datuk Dr. Engku Ansarudin bin Engku Agus, ya. Beliau merupakan seorang tokoh silat dan juga seorang perawat. Jadi Atma telah pun mengenal pasti beliau dalam kepakaran beliau yang lebih 40 tahun, ya, dalam bidang persilatan dan juga perubatan ni, dan merasa bangga dapat melantik beliau untuk bersama dengan UKM sebagai Profesor Ajung, di mana Institut Alam dan Tamadun Melayu, ya, dalam bidang penyidikan dan juga pengajian ini ingin menghimpunkan dokumentasi, ya, mengenai persilatan dan juga perubatan agar dapat menjadi rujukan, ya, kepada pelajar-pelajar mahasiswa yang membuat penyidikan mengenai dua bidang ini. Jadi dokumentasi ini cukup penting kerana tanpa bahan dokumentasi yang boleh dirujuk menyebabkan pelajar atau para penyidik mencari-cari di manakah sumber maklumat yang boleh didapati. Jadi Alhamdulillah. Baik, dalam siri pertama kita bincang tentang latar belakang silat. Kita mendengar sedikit pengalaman bapa yang terlibat dengan silat dan kemudian menghasilkan satu silat baru, dan kemudian telah pun diambil oleh satu badan perfilman daripada Hong Kong, ya, memfilmkan, dan ilmu silat Melayu ini sudah pun tersebar luas di luar sana dan ada dalam YouTube dalam bahasa Rusia, dalam bahasa Perancis dan bahasa Inggeris. Tapi hari ini kita ingin sambung perbincangan itu. Bagaimana Bapak melihat bahawa ada pihak mengatakan silat ini dikaitkan dengan soal mistik, ya, soal-soal gaib, ya, menjadikan orang-orang Melayu atau generasi muda generasi baru ni takut untuk mendekati silat, takut untuk belajar silat dan tak mau belajar silat. Jadi jauh manakah perkara ini benar, ya, dan apakah gambaran yang diberikan oleh individu maupun filem-filem yang menunjukkan silat ni ada kaitan dengan mistik ni, adakah ia satu perbuatan ataupun usaha untuk menjauhkan orang Melayu daripada mewarisi ilmu silat ini yang merupakan satu aspek dalam tamadun Melayu, ya. Dan apakah dan jauh manakah, ya, unsur-unsur batin, ya, sama, adakah unsur-unsur batin yang dikatakan silat itu sama dengan spiritual Islam atau batin itu lebih cenderung kepada unsur bantuan daripada makhluk-makhluk halus. Mungkin Bapak boleh kupas sedikit berhubung dengan hal ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Profesor Sofian yang dari Atma UKM yang sudi mengajak bawa saya untuk berkongsi pengetahuan yang sedikit ada pada saya, berkongsi maklumat tentang dunia persilatan ini. Saya alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan yang di luar sana, semoga Anda semuanya dalam kondisi kuasa genggaman lindungan Allah Azza wa Jalla, sehat zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Profesor sebentar ini, yang mana kebanyakan silat ini menurut informasi yang merebak, yang meluas pada saat ini, lebih banyak informasi tersebut boleh merugikan kepada seni kebudayaan kita yang akan terbantu supaya terbantu sehingga pada generasi muda untuk kehadapan itu kurang minatnya kepada ilmu bela diri silat ini. Tapi dalam hal ini saya akan jelaskan, saya akan terangkan, saya akan kupas apa yang membuat persoalan terbantut dan terhalangnya mereka-mereka itu untuk cinta, untuk dekat, untuk mencari, mengolah, dan mempelajari, mendalami ilmu persilatan tradisional ini. Kepada tuan-tuan puan rahmati Allah, izinkan saya untuk menyampaikannya dengan ilmu yang dangkal ini. Sebenarnya, di dalam ilmu persilatan ini, tidak ada
atau harus atau wajib belajar ilmu kebatinan yang berhubungan atau yang didampingi atau bekerja sama dengan alam gaib lainnya. Itu sama sekali olahan yang diada-adakan oleh para sesepuh-sesepuh dahulu. Kenapa? Sepanjang saya belajar, saya ada yang menemukan juga seperti demikian, tapi lebih banyak saya tidak menemukan. Guru-guru saya tadi tidak memakai, tidak cara begitu. Tapi ada dalam kekuatan untuk mendalami ilmu spiritual kebatinan yang berunsur tauhid, mentauhidkan Allah. Itu benar dan itu wajib. Kenapa wajib? Ya, kita mengolah diri kita ini kan anugerah Allah yang harus kita bina, yang harus kita manage, yang harus kita pelihara, kita jaga dan kita rawat. Nah, dalam bentuk rawatan konsep ini nanti saya akan kupas. Bagaimana dalam rawatan itu hubung kaitnya dengan ilmu persilatan. Insya Allah nanti akan saya kupas. Tapi saya akan kembali kepada pertanyaan ini. Sehingga mengakibatkan daripada sekarang kita banyak tengok, lihat, saksikan film-film yang cenderung lebih menitik beratkan dalam setiap pergerakan persilatan tadi ada ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan yang bergabung dengan alam lainnya. Tetapi saya yakin dalam perfilman ini mereka itu adalah titian jembatan untuk memasarkan, untuk marketing, untuk membuat orang terpesona dan melihat sehingga mereka laku. Tapi apa negatifnya? Kita kaji negatifnya. Negatifnya akan jatuh tuduhan-tuduhan bagi kalangan yang tidak paham tentang ilmu persilatan ini. Belajar silat, kita boleh lihat perkembangan yang sekarang ini cukup advance. Berapa banyak dari negara luar datang belajar. Belajar silat, sama kita belajar bela diri, mengolah tubuh kita. Bagaimana kita membina, menciptakan tubuh kita, jasad kita ini mempunyai suatu ketahanan daripada gangguan ancaman penyakit-penyakit fisikal. Apabila kita beriadah bersukan, insya Allah stamina kita akan strong, kita akan kuat. Sehingga kita dapat untuk membenteng diri kita daripada unsur-unsur penyakit-penyakit fisikal. Ini disuruh, malahan ini disarankan di dalam sunnah Rasulullah ada disuruh kita beriadah. Banyak contoh-contohnya disuruh kita bersukan, naik kuda, bersukan memanah, dan berenang, dan banyak lagi. Dan bela diri ada contohnya seperti yang episode pertama tadi, yaitu episode yang tadinya menyatakan bahwa Rasulullah pun pernah bergusti. Itu adalah tauladan. Apa saja yang diperbuat Rasulullah, itu harus kita contoh tauladani. Karena dia adalah tauladan yang terbaik, yang sebaik-baiknya contoh tauladan itu akhlak dan moral, dan perbuatannya adalah Rasulullah SAW. Dialah pemimpin, dialah guru besar kita. Itu yang harus kita contoh. Jadi dalam persilatan ini kita mengolah, membina jasad tubuh kita ini sehingga menghasilkan suatu konsep bentuk kita diperlukan dan sangat didambakan oleh masyarakat karena masyarakat berasa terlindung, tertolong, sehingga masyarakat berasa confident, masyarakat berasa dia itu mendapat perlindungan bantuan. Kenapa? Karena kita para pesilat-pesilat ini boleh memberikan pertolongan kepada mereka daripada gangguan-gangguan spiritual, gangguan-gangguan kejahatan fisikal. Kenapa berhubung dengan spiritual? Setiap pesilat yang benar-benar pesilat yang benar menurut kita orang Nusantara, Melayu Islam, pesilat Melayu Islam, kita wajib untuk meningkatkan kualiti iman takwa kita. Karena seluruh langkah-langkah persilatan silat tadi kalau kita sadari, setiap pergerakan itu ada anugerah nikmat yang diberikan Allah. Tangan nikmat yang diberikan Allah. Mata kita dilatih untuk tajam membaca situasi dan kondisi di hadapan. Telinga kita untuk mendengarkan situasi. Itu semuanya nikmat yang diberikan Allah. Bagaimana dengan tangan kita, kaki kita, fisikal kita. Bagaimana kita mengolahnya sehingga melahirkan kecepatan-kecepatan, ketentuan-ketentuan yang boleh membuat faedah positif, memprotek, menjaga keselamatan pada diri kita dan keluarga kita. Ini dia persilatan yang positif. Kalau yang negatifnya seperti yang terlihat, yang terbaca di sebahagian film-film yang menayangkan ada unsur-unsur negatif, yaitu kononnya dia kebal,
dia tahan. Ini semuanya dalam persilatan itu tidak ada itu sebenarnya. Persilatannya mana? Yang dibawa oleh para ustadz, ulama-ulama. Bukan tidak ada para ulama-ulama kita, pendekar-pendekar. Ya banyak. Karena ulama dahulu, dia zaman dahulu 100-200 tahun yang lalu tidak ada kereta. Tidak ada security untuk keselamatan dia. Jarak masjid, musala dari rumahnya jauh. Dia harus mempelajari, memperdalam ilmu tauhidnya, ilmu agamanya. Dan dia juga memperdalam ilmu bela diri, ilmu pertahanan dirinya. Daripada ancaman binatang, daripada ancaman lanun penjahat yang mencegatnya di perjalanan. Dan juga dia seorang ustadz yang mempunyai ilmu ketahanan batin, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan ayat-ayat tertentu, ayat-ayat yang dibaca dalam Al-Quran tersebut. Ini baru persilatan yang lengkap, mentauhidkan Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, selalu berselawat. Insya Allah kita olah diri kita untuk sukan, untuk kesehatan. Nawa itu diluruskan, yaitu untuk kebaikan dunia dan akhirat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini persilatan yang sebenarnya. Tidak kurang sekarang persilatan, sangat maju dan pesat sekali berkembang. Tidak ada potong-potong ayam, potong-potong limau atau ditenggelam di kubur atau segalanya. Harus tenggelam di dalam sungai. Ini adalah olahan mungkin pada dahulunya para guru-guru tersebut membuat dia lebih kok berkarisma kodonnya, atau boleh dilihat, ditengok, berwibawa dengan dia mengadakan acara-acara spiritual seperti begini. Ada kalanya itu adalah olahan tambahan-tambahan yang mereka ciptakan sendiri sesuai dengan apa unsur-unsur nekati yang dia sudah belajar pun. Dia belajar ilmu nekati spiritual yang berkawan bergabung dengan alam sana, alam sebelah, maka dia cantumkan, dia gabungkan dengan persilatan apa yang dia kembangkan. Dia turunkan pada murid-muridnya. Tapi tidak semua murid akan menerima. Murid yang cinta dekat kepada Allah, yang selalu melihat membaca Al-Quranul Karim, dia akan terselamat insya Allah. Persilatan ini adalah suatu kekuatan mental dan spiritual, menciptakan keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, persahabatan yang luas, kasih sayang mesra antara satu sama lainnya, saling cinta mencintai, hormat menghormati. Inilah persilatan, silat silaturahmi, bersahabat. Wallahu a'lam. Jadi maksud Bapak tadi tentang kalau ada ilmu-ilmu persilatan yang dikait dengan mistik ini, kelompoknya terlalu kecil. Ya. Gambaran yang diberikan oleh filem dan gambaran yang diberikan oleh individu-individu menunjukkan seolah-olah silat ni satu yang berrahsia, ya, ada hubungan makhluk halus. Ini gambaran-gambaran yang tidak benar, negatif, dan mungkin ada agenda untuk menjauhkan orang-orang Melayu daripada mewarisi ilmu bela diri ini agar mereka tidak kembali kepada jati diri, kehebatan tamadun Melayu satu masa dulu. Jadi usaha-usaha ini kita perlu tangani ya dengan baik dan perlu memberitahu kepada masyarakat bahawa persilatan ini adalah satu bentuk riadah dalam alam Melayu. Dan Bapak sebut tadi tentang hadis Nabi SAW menggalakkan supaya ajarlah anak-anak kamu berenang, ya, berkuda dan juga memanah. Yeah. Jadi maknanya kita sentiasa harus riadah, ya, harus riadah. Jadi kita lihat Bapak, mungkin Bapak boleh berikan nasihat kepada para pengamal silat lah supaya mereka tidak terjebak dalam mensyirikkan Allah sama ada dalam amalan harian mereka maupun dalam mengamalkan silat itu sendiri, dan juga mungkin menggunakan kuasa atau makhluk asing untuk masuk dalam badan kemudian menurun agar mereka boleh menjadi kuat dan dapat bertahan diri tanpa tembus, ya, pada tubuh badan, dan pelbagai lagi amalan-amalan yang mungkin dianggap sebagai khurafat. Jadi mungkin Bapak boleh bagi nasihat dengan contoh-contoh yang lain yang mungkin Bapak pernah bertemu dan juga lagi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bahwasanya ini makin hangat, makin panas nih tentang proses olahan kajian pembentangan tentang persilatan ini. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan saya dapat menerangkan, menjelaskan, mungkin tuan-tuan perempuan di luar sana dapat mengambil hikmah, berkongsi penjelasan, penerangan ini, pencerahan yang saya sampaikan ini. Dengan harapan yang penuh kepada para sahabat-sahabat saya, pencinta ilmu bela diri persilatan,
persilatan Bumi Putra, persilatan Melayu, persilatan Nusantara. Nusantara, ya apa saja ya. Nah, kita lihat banyak aliran persilatan atau bela diri dari luar, negara luar. Bila kita perhatikan persentasenya yang menggabungkan dengan spiritual alam gaib, yaitu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak seberapa banyak. Nah, artinya tidak kita memakai cara-cara konsep-konsep yang seperti tadi itu, kita boleh belajar. Karena ini adalah ilmu. Ilmu ini di dalamnya adalah tertera, ada matematiknya. Setiap langkah persen itu dihitung dan dibaca. Setiap pergerakan tangan tadi itu dihitung dan dibaca. Setiap penglihatan mata tadi itu ada matematiknya, ada hitung-hitungannya. Tidak ada spiritual gaibnya. Tetapi seluruh gerak-gerik kita gitu, kita jangan lepas daripada mentauhidkan Allah, berzikir kepada Allah. Kenapa? Ini adalah yang diberikan Allah, nikmat yang diberikan Allah yang harus kita syukuri. Apabila kita begini, maka unsur-unsur negatif yang dikatakan tadi adalah alam gaib lainnya tidak akan mendekati kita. Banyak perguruan persilatan dari negara-negara lain, negara jiran kita berkembang. Banyak orang Eropa, Amerika, Australia yang datang menuntut dan belajar. Tidak pakai kebatinan-kebatinan. Toh mereka boleh mampu tampil di gelanggang. Saya ada melihat satu YouTube. Seorang pesilat, dia keturunan Negro di Amerika. Dia menjadi sekarang, kalau saya tidak salah, dia menjadi pemimpin sebagai presiden asosiasi persilatan di Amerika. Dia berlawan seperti yang selalu kita saksikan, yang berlawan bebas di TV itu. Apa itu istilahnya ya? Berlawan dengan perguruan lain. Dia tampilkan silat, dia menang, dia juara berkali-kali. Agamanya Islam. Saya dapat melihat kemarin. Agamanya Islam, dia Islam. Dia tampilkan pergerakan silat-silatnya, pukulan tendang silatnya. Saya rasa tidak ada dia pakai harus batin-batin kebatinan yang dikatakan ilmu yang bergabung dengan kekuatan-kekuatan gaib. Saya akan tegaskan sedikit, bergabung dengan kekuatan gaib, jin, setan, iblis, laknat, terkutuk, sama sekali tidak. Dia benar-benar dia hanya mentauhidkan Allah. Dan kita saksikan juga para bela diri yang berada juara yang ada di Rusia tersebut. Seorang rakyat Rusia yang beragama Islam. Tidak ada dalam bela diri dia harus potong ayam. Malu kita didangkalkan ilmu nenek moyang peninggalan turun-temurun zaman ke zaman ini. Dicemari, dikotori dengan gabungan-gabungan kekuatan batin kononnya. Sehingga dia tidak luka. Untuk apa? Rasulullah luka, dalam peperangan luka, dilempar sama kayu batu waktu berdakwah di Taif, dia luka, keluar darah. Kenapa kita harus mencari keluar daripada apa yang diajarkan Rasulullah? Rasulullah adalah guru besar, dia adalah tauladan. Kita ikut dia. Dia belajar Gusti, tidak ada dia harus sembelih ayam, tidak ada tunjuk ajar seperti itu. Nah, saya merangkul para sahabat saya di luar sana. Buanglah, hentikanlah amalan-amalan yang tahyul kurafat tersebut. Anda tenggelam. Satu kali Anda mengikuti cara-cara langkah demikian, Anda sudah membeli tiket untuk menuju neraka hina dina. Karena Anda mempersekutukan Allah yang maha gaib dengan yang gaib-gaib ciptaan Allah juga. Ini sangat berbahaya untuk diri Anda dan keturunan Anda. Anda mewarisi ilmu persilatan yang bergabung dengan jin, setan, iblis, laknat, terkutuk. Itu apabila Anda wafat, dia akan turun kepada keturunan Anda. Bukan hebat Anda saksikan banyak. Diseru, dipanggil roh orang yang pintar bersilat dahulu. Tahu-tahu dia boleh bersilat. Ini semuanya permainan setan. Tidak ada itu permainan setan ini. Mana roh orang tadi boleh dipanggil-panggil. Wafatnya seseorang itu dalam kuasa genggaman Allah. Tidak dapat kita manusia biasa ini untuk kontrol dan panggil-panggil roh manusia tadi. Tidak ada hak kita itu keurusan kita. Kononnya kita panggil masuk dalam tubuh kita boleh bersilat. Ini banyak, saya juga mengikuti. Saya ada menyaksikan. Biasa dalam suasana begini. Dari dahulu semenjak saya belajar, saya biasa bertemu dan ada guru-guru saya yang begini juga. Tetapi setelah dia berjumpa dengan saya, alhamdulillah saya nasihatkan dia buang ini semuanya. Saya katakan kepada guru-guru saya tersebut, ini adalah jembatan
untuk menuju neraka hinadina. Setan yang mendampingi kita tadi akan minta upah yang jauh lebih besar, yaitu akidah tauhid kita jauh daripada Allah. Inilah target dia untuk menjahanamkan kita bersama-sama ke neraka hinadina. Jadi para tuan-tuan perempuan yang berada di luar sana, ayo bawa aja anak-anak Anda itu belajar ilmu silat. Tidak semua persilat itu harus ada begitu. Yang harus pakai gaib-gaib, spiritual, kebatinan, pakai alam-alam tambahan. Itu semuanya adalah khurafat dan sihir itu. Silat, lihat malu kita. Dari negara jiran kita sampai dikagumi. Tidak ada pakai sembelih-sembelih ayam potong limau tersebut. Tidak ada. Tetapi begitu cintanya negara luar untuk belajar silat tersebut. Wallahu alam. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita telah mendengar tentang pentingnya kita memahami bahawa silat ni adalah satu amalan, ya, bela diri dalam bentuk yang fizikal. Tetapi fizikal saja tidak cukup tanpa kekuatan roh, ya, kekuatan jiwa yang semuanya disandarkan kepada hubungan dengan Allah SWT. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sendiri luka, ya, tidak ada kebal. Jadi kalau kebal ni maknanya tak takut mati. Ya, takut mati atau tak takut matilah ya, kerana kebal ya. Sedangkan kita harus bersedia untuk mati, ya. Dan kalau mati itu syahid. Dan kita lihat Rasulullah SAW sendiri ketika Yahudi meletakkan parang atau pedang di leher Rasulullah dan bertanyakan, wahai Muhammad, apakah yang akan menyelamatkan kamu dari pedang aku ini? Maka Nabi sebut tidak menggunakan batin, tidak menggunakan bantuan makhluk mana-mana, tetapi hanya dengan kalimat Allah. Begitu juga dengan Sayyidina Umar. Nabi SAW menyebut apabila Sayyidina Umar lalu berjalan itu, setan akan ke tepi. Mungkin Bapak boleh ulas sedikit tentang metafizik, tentang kekuatan rohani, kekuatan roh ini yang ada pada orang-orang yang beramal dengan hal-hal akidah. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Waduh, ini sudah melompat ini ke rumah sebelah ini. Tadi dari rumah persilatan sekarang melompat kepada ranah-ranah ilmu kebatinan spiritual. Tapi tidak apa-apa, bagus. Karena ini berhubung kait antara kebatinan spiritual ini dengan ilmu fisikal persilatan ini. Begitulah dibawa oleh nenek moyang kita dari dahulunya. Sangat berhubung kait, ya. Baik. Seperti yang dikatakan oleh profesor sahabat saya sebentar ini. Seperti peristiwa Rasulullah diletakkan pedang di lehernya. Ini adalah Allah menurunkan suatu peristiwa itu gambaran untuk contoh tauladan, untuk kita pelajari, kita kaji, untuk meningkatkan kualiti keimanan, ketakwaan kita. Supaya kita tidak keluar daripada mentauhidkan Allah. Sehingga dia ditanya suatu itu, kamu akan bertanya, akan berlindung, akan meminta pertolongan kepada siapa? Di sini Rasulullah, dia hanya menyebut hanya Allah, kepada Allah. Segala-galanya Allah. Dan ini ada penjelasan, penegasan dalam Al-Quran. Bahwasanya jangan kamu minta tolong kepada yang lain selain pada Allah. Banyak ayat-ayat menerangkan ini. Anda di luar sana boleh rujuk kepada ustaz-ustaz ulama yang ada, yang dapat memberikan penerang penjelasan tentang supaya kita jangan terkeluar daripada akidah tauhid mentauhidkan Allah ini. Bahwasanya Rasulullah di dalam Al-Quran dalam 129 surat At-Taubah, ayat 129 surat At-Taubah, di situ dijelas Allah berkata kepada Rasulullah, hai Muhammad, katakan kepada, maksudnya kepada sahabat, kepada generasi, kepada kita pada saat ini. Cukup bagiku Allah. Tidak ada ilmu kebatinan tauhid lainnya. Cukup bagiku Allah. Artinya Allah. Inilah kebatinan yang maha kebatinan spiritual. Sehingga pada sewaktu dia akan diletakkan pedang yang begitu dahsyat dan tajamnya, dia menyeru memanggil nama Allah, dia berlindung pada Allah. Ini tauladan bagi kita. Mudah-mudahan aja mungkin kita diberi Allah seperti itu juga, sesuai dengan perjuangan pengalaman kita, sesuai dengan bagaimana itikad dan nama itu kita. Insya Allah saya tidak dapat menafikan itu. Mungkin ada di luar sana banyak yang sampai mempunyai pengalaman seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, di sini kita ambil titik tolaknya. Apabila Rasulullah menyebutkan dia hanya kepada Allah, gemetar yang tukang pegang parang tadi. Dengan bukan tukang pegang pedang. Pedang itu saja yang gemetar, dengan gemetarnya pedang tersebut pun gemetar dan terlepas, terpelanting, jatuh. Demikian maha suci, maha agungnya, kebesaran Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan dan perlindungan kepada hambanya. Jadi segalanya hanya Allah. Hidup dan matiku dalam kuasa Allah dan genggaman Allah.
Kenapa kita harus panggil-panggil lagi ilmu kebal, takut luka, takut ditembak? Kalau Allah berikan perlindungan, tidak ada orang mau tembak kita. Kalau Allah beri perlindungan, tidak perlu kita menggunakan persilatan kehebatan kita. Insya Allah, insya Allah. Saya sendiri, yaitu seorang penuntut ilmu persilatan. Alhamdulillah, tidak boleh dikatakan 1% sampai pun saya berpengalaman saya bergaduh atau dicabari tentang orang. Setiap saya bertemu orang sayang, orang kasih, orang suka, orang rindu. Karena saya tidak pernah mendabik dada menonjolkan who am I, siapa saya, tidak ada. Karena dididik dalam ilmu persilatan ini adalah bagaimana kita takwa, takut, sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasulullah, kembali saya kepada peristiwa Rasulullah, gemetarnya pelantingnya pedang tadi itu ada kekuatan spiritual, ada kekuatan batin, ada kekuatan gaib, ada kekuatan yang tidak dapat dilihat oleh panca indera mata kepala kita. Itulah kekuatan yang diberikan Allah, perlindungan yang konkret tidak dapat ditembus oleh apa saja. Maka itu jatuh pedang tadi. Ini Allah. Ini harus kita kejar, ini harus kita cari. Banyak. Contoh yang kedua tadi seperti yang diberitahukan oleh profesor tadi. Bagaimana Umar Al-Khattab. Suatu dia berjalan ya. Dia berjalan. Lari lintang pukang, jin, setan, iblis, terkutuk. Melihat dia berjalan saja lari. Berarti Allah berikan kepada dia keistimewaan, yaitu ditakuti, disegani oleh makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata kasat manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kenapa? Mereka makhluk gaib, jin, setan, iblis, terkutuk ini tidak dapat dilihat oleh mata kasat manusia, tapi dia dapat melihat manusia. Jadi begitu Umar Al-Khattab berjalan, dia lari lintang pukang semuanya. Banyak peristiwa seperti begini. Ada seorang para sahabat Rasulullah juga dengan selipar saja. Jin itu lari, takut diketok dengan selipar itu mungkin wallahu alam. Jadi banyak perjalanan spiritual gaib ini. Ini baru ilmu kebatinan, baru ilmu gaib yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita kejar. Ini yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ya mungkin kita tidak mampu mengajarkan. Cari para guru-guru, ustadz-ustadz, para ulama supaya mendampingi ilmu pengetahuan dunia anak kita tadi dengan ilmu pengetahuan akhirat. Harus seimbang dunia dan akhirat. Kejarlah dunia dan kejarlah akhirat agar kita tidak terlepas karena kita ini adalah tempat tinggal sementara saja. Apa yang akan kita silat, apa yang kita pasang ilmu kebal, tahan tembak, tahan tetak, apa akan kembali juga lebih lama. Di dunia ini tidak berapa lama tempat persinggahan, dalam kubur lagi lama, yaumil mahsyar lagi lama, akhirat lagi lama. Dan kita dijahanamkan dalam neraka apabila kita mensekutukan Allah lebih lama lagi. Anda tahu, bagi Anda saya nasihatkan, yang Anda mengamalkan ilmu spiritual yang bergabung dengan jin, setan, iblis, terkutuk, itu adalah perbuatan khurafat dan sihir. Itulah perbuatan yang terhina, yang Allah sangat murka. Apa kata satu hadis qudsi? Saya dapatkan daripada guru-guru saya. Hadis qudsi tadi menjelaskan, Anda boleh rujuk, insya Allah. Ini hadis qudsi, tidak main-main. Yaitu apabila matinya seseorang hamba Allah yang memperduakan mensekutukan Allah, dia masuk ke dalam kubur. Allah hantarkan dari neraka seekor ular besar yang begitu ganas, melumat-lumat menggigitnya dan melilitnya. Tidak akan berhenti-berhenti sampai hari kiamat. Dan terus dia akan dilemparkan ular besar tadi ke dalam api neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan kita coba-coba mencabar keagungan Allah. Kita wajib menuntut belajar ilmu pengetahuan dunia dan akhirat untuk persiapan kita di dunia, persiapan kita di dalam kubur, persiapan kita di yaumil mahsyar. Semoga kita diterima Allah Azza wa Jalla untuk menuju jannahnya dan mengikut di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pokoknya orang yang belajar silat nih seharusnya makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Allah. Bukan makin jauh, bukan makin sombong, bukan makin takabur, bukan makin merasa dirinya hebat, melebihi orang lain dan mengambil peluang untuk menekan orang lain, menindas orang lain dan seumpamanya. Seharusnya mendekatkan diri dia lebih kepada Allah dan bukannya menjauhkan. Begitu Pak ya? Iya. Jadi mungkin Bapak boleh juga beri pandangan sedikit bahwa silat ini satu bentuk riadah, ya seperti kita sebut tadi. Dan bagaimana Bapak melihat pergerakan-pergerakan silat itu? Selain daripada ketangkasan, kecekapan itu boleh membantu kesihatan diri. Mungkin peredaran darahnya ke jantung ke, ataupun mungkin disebabkan belajar silat ini juga ada makanan-makanan seharus dijaga dengan rapi supaya tidak
murah sakit, dan Nabi pun ada sebut bahawa Muslim yang lebih sehat dan lebih kuat itu lebih baik daripada Muslim yang lemah dan kurang sehat. Jadi silat ini sebahagian daripada riadah yang boleh. Dia mungkin Bapak boleh berkupas sikit tentang pergerakan-pergerakan itu membantu untuk menjadikan kita lebih sehat tubuh badan itu, Pak. Silakan. Baik, terima kasih banyak, Prof. Insya Allah saya akan coba dengan pengetahuan yang sedikit ini untuk mengupas, untuk menyampaikan. Saya sendiri, saya mengajarkan persilatan sapi kalau ini pada start daripada tahun 82. Tahun 82. Setelah itu saya mencoba menciptakan senam-senam pergerakan yang diambil daripada lampiran-lampiran atau kulit-kulit daripada persilatan ini. Jadi sebelum saya mulai mendidik anak-anak itu bersilat, saya bawa dia bersenam. Ada kalanya untuk menyesuaikan dengan situasi perkembangan zaman, saya putarkan lagu-lagu mengikuti irama senam tersebut. Saya bawa anak-anak saya ke Titi Wangsa, ke Tasik Perdana. Kalau di Seremban ada taman apa di Seremban itu, sehingga ramai yang mengikuti waktu itu. Itu semuanya saya ambil daripada pergerakan-pergerakan silat. Terus saya perhalusi lagi karena saya bergerak setelah itu di bidang spiritual kebatinan, yaitu merawat orang. Saya menciptakan lagi. Jadi saya kebanyakan itu saya sendiri, saya menciptakan sendiri. Saya ciptakan lagi dipanggil pernapasan tauhid. Ini mungkin belum pernah, saya minta maaf pada profesor, saya tidak pernah sebut kepada profesor. Saya menciptakan ilmu pernapasan tauhid ini, saya ajarkan kepada anak-anak yang di Yasmin ini. Banyak sekali faedah dan menolong ilmu pernapasan tauhid ini. Ya, untuk lagi membina kekuatan spiritual dan mental serta fisikal kita. Dan dia dapat membantu untuk penyembuhan kepada penyakit-penyakit tertentu pernapasan tauhid ini. Saya sudah ajarkan beberapa juga murid-murid yang populer di Malaysia ini. Kalau boleh saya sebut namanya di sini, mungkin ya. Iya, saya ajarkan kepada dia dipanggil orang panggilnya Wadi ya. Ya, 3 kali dia berturut-turut juara dunia itu mengangkat nama Malaysia, Rozaidi. Saya ajarkan kepada dia pernapasan tauhid ini. Alhamdulillah banyak faedahnya dan ramai waktu itu belajar bersama dengan dia pernapasan tauhid ini. Dan ramai lagi para dokter-dokter kesehatan, profesor-profesor yang ikut belajar bersama-sama yang saya ajarkan ini. Bukan saya katakan tertutup, tidak, karena saya kurang glamor untuk menghebahkan ilmu ini. Ilmu ini sangat berfaedah dalam ilmu pengobatan fisikal, pernapasan tauhid. Ini diambil dari mana? Dari gerakan-gerakan tauhid, berzikir kepada Allah, mengatur pernapasan yang keluar masuk, dan pergerakan-pergerakan sedikit bunga-bunga silat di dalam ini. Kombinasi 3 ini melahirkan suatu kebaikan yang positif, kesehatan, dan persiapan kita kuat dunia, kuat kita di yaumil mahsyar nantinya, terselamat daripada ancaman neraka hinadina. Kenapa? Karena saya bimbing mereka itu untuk cinta dekat kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi artinya dalam ilmu persilatan ini sangat banyak sekali kaedah-kaedah yang membawa kita harus menjadi cinta kasih baik kepada sesiapa saja. Ilmu persilatan sebagaimana yang saya tulis di dalam buku saya, sedikit catatan saya, bahwasanya belajar silat ini adalah bagaimana kita untuk membina, membentuk karakteristik kita itu untuk kasih cinta sayang kepada orang, kepada masyarakat. Membina pergaulan, persahabatan. Sehingga mulai kita dengan jiran tetangga, mulai keluarga rumah tangga kita belajar silat. Setelah itu kita turun ke halaman rumah, kita ajarkan jiran tetangga kita. Semuanya untuk kebaikan. Sehingga lahirlah satu di kawasan kita itu, suatu NGO kecil-kecilan, yaitu NGO bagaimana kita bela, ada kenduri, kita sudah semuanya para ahli-ahli persilatan tersebut. Jadi lagi menambah akrab dan mesranya hubungan antara satu sama lain. Bukan untuk kita itu bersiap sedia untuk bertempur saja, tidak. Nah, namun seandainya berlaku sesuatu yang tidak dicari-cari, tidak datang ya, dia datang kita tidak elakkan.
ya, kita siap dan bersedia untuk menunggu, dan kita tidak mencari persoalan tapi dia datang kita hadapi. Inilah baru lahir kegunaannya, ketangkasan, kecerdasan, ilmu bela diri persilatan yang mentauhidkan Allah ini. Insya Allah bila kita mentauhidkan Allah, Allah akan berikan perlindungan, kekuatan. Allah akan berikan kita keselamatan zahir dan batin. Ataunya kita kena 10, mungkin kena tinggal 5. Kena 5, mungkin kena 1. Ini filosofinya. Begitulah. Kenapa? Karena kita berlindung pada Allah. Insya Allah selamat dunia, selamat dalam kubur, selamat di yaumil mahsyar. Artinya sekali lagi saya tegaskan, persilatan adalah membina keikhlasan, kebaikan untuk kita dekat kepada Allah, untuk kita hablum minan nas dan hablum minallah. Hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita kepada Allah. Artinya sekali lagi saya tegaskan, tidak untuk membina pertengkaran, percekcokan, pertempuran, pergaduhan. Silat adalah silaturahmi, menguatkan ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah kita telah mendengar kupasan panjang lebar berhubung dengan persilatan, kebaikan-kebaikan dia, kelebihan-kelebihan dia, keistimewaannya dalam alam Melayu ini. Kerana perkataan silat itu sendiri tidak ada di tempat lain kecuali alam Melayu. Dan gerakan-gerakan buah jurus umpamanya itu berpaksikan kepada ilmu kearifan orang tempatan. Ya, orang tempatan telah mencipta buah dan seumpamanya sehingga pihak daripada luar negara pun datang ke Nusantara untuk belajar silat. Jadi soal kebatinan yang diwar-warkan, yang digambar-gambarkan oleh filem ini semua sebenarnya hanya mencari populariti untuk tujuan ekonomi, ya, untuk tujuan pemasaran filem, menarik perhatian. Tetapi dalam realitinya, kelompok yang mengamalkan ilmu silat yang dikatakan ada kaitan dengan batin adalah terlalu kecil sangat. Tetapi yang lebih besar ialah bagaimana kita mempelajari ilmu silat ini yang boleh bukan saja membela diri kita, tapi mempertahankan agama dan seterusnya menjadikan kita lebih sihat. Pak ya? Ya. Lebih sihat, Ya. lebih berketerampilan, lebih Betul. bermoral, lebih berdisiplin. Jadi alhamdulillah yang ini ada pada Bapak dan beliau telah pun belajar, mengajar dan memperkembangkan dan mempertahankan. Jadi oleh kerana itulah Atma merasakan beliau seorang tokoh yang layak untuk dibawa ke UKM berkongsi hal-hal berhubung dengan persilatan ini di dalam wacana-wacana dan juga penulisan-penulisan. Jadi dengan itu dapat membantu para pelajar, para penyelidik untuk terus mengkaji dalam meningkatkan kualiti ilmu silat itu sendiri, ya, dan diiktiraf di peringkat universiti. Dan Atma telah pun menjemput beberapa perguruan datang ke UKM untuk berkongsi, ya, falsafah sejarah silat, kemudian bercakap tentang perkembangan silat-silat mereka dan juga membuat demonstrasi di UKM. Jadi kita UKM, khususnya Atma telah mengangkat persilatan ini sebagai satu hal yang ilmiah yang perlu dibukukan dan dijadikan bahan penyelidikan. Jadi kita ucap terima kasih sekali lagi pada Pak Ku, dan Pak Ku telah sebut tadi satu bahagian dalam persilatan iaitulah penampasan tauhid. Dan ini ada kena-mena dengan perubatan. Dan insya-Allah kita akan bersama lagi dalam siri yang akan datang bagi mengupas tentang perubatan Melayu, ya, perubatan alam Melayu bersama dengan Pak Ku. Jadi Pak Ku buat masa ini adalah merupakan pengasas dan juga perawat juga di pusat perubatan komplementari Yaspin, ya, di Sungai Besi. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada siri yang akan datang. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.